Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardini Alfianti dengan NIM 14016232020. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai polusi cahaya untuk mata kuliah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Jadi pertama-tama mari kita bahas. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Polusi adalah pencemaran lingkungan yang terjadi karena manusia. Mungkin jika polusi air yang menyebabkan laut kita rusak dan isian laut mulai terganggu, ekosistemnya sudah biasa kita dengar. Apalagi ketidaktegasan hukum pada oknum yang mencemari laut seperti limbah pabrik atau sampah. Atau bahkan polusi udara karena rendahnya kesadaran penghuni bumi akan asap kendaraan dan asap cerobong, atau polusi tanah yang membuat tanah bumi pertiwi kehilangan kesuburannya. Pada kali ini, inti pembahasan kita adalah polusi cahaya. Pasti kalian tidak pernah mendengar ataupun asing di telinga kalian. Jadi polusi cahaya itu adalah dampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Nah, polusi cahaya ini biasanya berarti intensitas cahayanya terlalu besar. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan polusi cahaya. Yang pertama itu light trespass, yaitu cahaya yang bersumber dari lampu di luar rumah yang berlebihan dan mengenai rumah kita sehingga menghalangi jarak pandang dan menyebabkan sulit tidur serta kurangnya kualitas tidur. Jadi kalau misalnya terlalu terang, pasti tidurnya juga jadi gak nyaman. Karena saya juga termasuk orang yang kalau tidur lampunya harus mati. Yang kedua itu clutter, yaitu sumber cahaya buatan seperti papan reklam, lampu di jalanan, lampu taman, dan yang lainnya yang menyebabkan gangguan penglihatan. Lalu yang ketiga, glare atau silau yang disebabkan oleh pandaran cahaya akan membuat penglihatan tidak nyaman. Lalu sky glow atau cahaya langit perkotaan. Kita tahu ya kalau di Jakarta itu, terkhususnya di daerah-daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan atau bahkan Jakarta Barat, itu di gedung-gedungnya walaupun indah terlihatnya sky night light-nya, tapi tetap saja itu menyebabkan polusi cahaya yang membuat langit itu menjadi terang. Kemudian sepertinya kita tuh tidak harus peduli terhadap manusia terus, karena ada kalanya kita harus peduli dengan hewan. Polusi cahaya ini membuat bintang dan bulan itu tidak nampak. Jadi burung yang bermigrasi menggunakan bintang dan bulan sebagai alat navigasi, mereka jadi hilang arah dan susah. Akibatnya polusi cahaya, mereka tidak dapat bermigrasi ke tempat yang tepat. Begitu juga dengan penyu laut yang tidak datang ke pantai dan bertelur seperti biasanya karena mereka takut dengan cahaya-cahaya di pantai. Seperti di pantai yang ada di Jakarta Utara misalnya. Kemudian burung dan anjing laut semuanya diketahui navigasinya oleh bintang-bintang. Jadi kayak termasuk dengan burung hantu. Dengan adanya pencahayaan buatan ini tuh benar-benar mengganggu mereka. Dengan malam yang tersembunyi itu mereka dapat bersembunyi dan mengintai buruannya. Tapi kalau terang kan mereka jadi kesulitan untuk menemukan makanan. Karena mereka emang tempatnya tuh untuk yang gelap. Karena makanya dari itu kita jarang melihat banyak burung di kota-kota. Kadang juga burung yang bermigrasi tuh dengan mudahnya nabrak bangunan tinggi dan tower akibat kebingungan karena banyak cahaya gitu. Kumbang kotoran juga menggunakan pita cahaya Bima Sakti sebagai referensi. Ia akan berjalan dalam garis lurus dan bertentangan cahaya dalam bentangan cahaya Bima Saktinya. Jadi menjaga kembali ke titik awalnya. Itu menjauhkan resiko berbalik arah ke tumpukan kotoran di mana kumbang lain pasti akan mencoba mencuri bola berharganya. Kemudian polusi cahaya juga berdampak pada ilmu pengetahuan. Kita tahu sendiri kalau misalnya astronomi itu adalah ilmu tertua yang berusia setua peradaban manusia itu sendiri. Astronomi itu tidak dapat mengamati dan menemukan objek di angkasa karena terlalu banyak cahaya yang menutupi langit malam. Bukti lain, kita tidak bisa lagi melihat anugerah langit seperti jatuhnya bintang, rasi bintang, taburan bintang di langit malam, kemudian meteor yang melaju tepat, dan tabir cahaya aurora. Kita sudah jarang ya penampakan itu sekarang.
kita memang tidak dapat menghilangkan sepenuhnya peran pencahayaan buat kehidupan kita. Yang dapat kita lakukan itu mengubah sudut pandang kita terhadap penggunaan pencahayaan dan beralih kepada penggunaan cahaya yang lebih bijak, tidak seperti polusi yang lain. Polusi cahaya itu polusi yang sangat mudah untuk ditanggulangi. Jadi sebagai awal, tanamkanlah demikian bahwa kita memerlukan cahaya di tempat yang diperlukannya saja. Jadi siang hari manfaatkan cahaya matahari semaksimal mungkin. Ini juga berdampak agar tidak boros listrik. Kemudian dengan menerapkan 5 tahapan T pada pencahayaan, yaitu tudungi, tempat, temperatur, terang, dan temporer, kita dapat berkontribusi besar terhadap penurunan polusi cahaya. Pastikan lampu arah cahayanya itu tidak lebih dari 30 derajat atau dihitung dari arah vertikal. Gunakan sumber cahaya berwarna kuning hangat karena cahaya putih itu lebih menyilaukan, dan gunakan lampu dengan suhu warnanya itu sekitar 2200K atau kurang, itu akan lebih baik. Hanya gunakan pencahayaan di tempat yang sangat dibutuhkan dan pada waktu yang diperlukan saja. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.